Siang ceritakan. Siang Pak, Bapak memanggil saya. Ya, benar. Saya ingin mendengar tentang kejadian tadi pagi antara kamu dengan Cindra. Begini Pak Febri, tadi pagi dibagikan hasil ulangan harian bahasa Inggris. Saya mendapat nilai bagus 90. Saya senang sekali. Kemudian saya lihat punya Cindra jelek sekali. Ya. Dia hanya dapat 50 Pak. Masa soal ulangan semudah itu dia hanya dapat 50? Anak bodoh. Oh, begitu ya. Pasti kamu berpikir Cindra itu anak yang tidak bisa apa-apa. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya bilang Pak, gimana kamu ini Cindra? Masa soal semudah itu kamu dapat nilai jelek? Dasar anak bodoh. Oh gitu ya. Pasti kamu melakukan hal seperti itu ada alasannya. Iyalah Pak, soalnya loh mudah sekali. Teman-teman lain dapat nilai bagus. Bahkan yang tidak belajar saja dapat 70. Hanya dia yang mendapat nilai 50. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya mengejeknya. Iya Pak, untung tidak saya sebar dan saya umumkan ke seluruh kelas kalau dia siswa yang nilainya terjelek di kelas. Ya, untung kamu bisa mengontrol dirimu. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Tidak Pak. Oke, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang mengejek Cindra hanya karena nilai yang jatuh di pelajaran bahasa Inggris tersebut. Kira-kira sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati apa tidak? Ya saya merasa tidak sesuai Pak. Menyesal membuat dia menangis gara-gara ucapan saya. Jadi, kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan kamu? Ya saya tidak menghormati dan menghargai dia. Mungkin karena saya merasa paling hebat dan jengkel waktu itu. Oke, kamu meyakini bahwa tidak menghormati dan menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin Pak? Ya, setuju. Kita perlu saling menghormati dan menghargai orang lain. Jadi, ada keyakinan kelas yang kita sepakati dan perlu dijalankan walau kita merasa lebih hebat dari orang lain dan merasa jengkel. Iya Pak, saya akan meminta maaf secara langsung kepada Cindra dan menawarkan bantuan jika dia membutuhkannya. Nah, itu adalah ide yang bagus. Kamu bersedia melakukan hal tersebut? Bersedia Pak. Saya juga ingin kamu memikirkan bagaimana kamu bisa menghindari situasi seperti ini di masa depan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghindari tindakan yang mungkin menyakiti perasaan orang lain? Saya bisa berpikir lebih dulu sebelum melakukan tindakan dan mempertimbangkan bagaimana tindakan saya akan mempengaruhi orang lain. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan merasa menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang menghormati dan menghargai kepada orang lain, Pak. Ya. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya banggalah Pak, karena tidak menyakiti orang lain dan tidak membuat mereka susah dan sedih. Baguslah kalau begitu.
awalnya merasa senang dan bangga dengan nilai ulangannya dan menganggap yang lain tidak bisa apa-apa. Namun, ketika Pak Guru membicarakan tindakan Pratika yang mengejek Cindra, murid tersebut merasa menyesal dan sadar bahwa tindakan mereka telah menyakiti perasaan orang lain. Dalam dialog tersebut, murid tersebut tampaknya mengalami perubahan sikap dan menyadari pentingnya menghormati dan menghargai orang lain. Akhirnya, mereka bersedia meminta maaf kepada Cindra dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Kesadaran ini mungkin membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab dan lebih peduli terhadap perasaan orang lain di masa depan. Mantap Pak Febri. Siang, Rita. Siang Pak, Bapak memanggil saya. Ya, benar. Saya ingin mendengar cerita langsung dari kamu tentang kejadian barusan. Nah, di situ sepertinya kamu tidak ikut melaksanakan piket siang. Begini Pak Febri, barusan saya sebenarnya ikut bersih-bersih kelas. Tapi setelah itu saya merasa bosan karena pekerjaan ini selalu ada dan tak pernah ada cerita akhirnya. Oh, begitu ya. Pasti kamu berpikir bosan dan jenuh. Begini, Rita, berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya, saya tinggalkan tugas piket kelas itu Pak, dan meninggalkan 2 teman piket saya begitu saja. Oh, gitu. Pasti kamu melakukan hal seperti itu karena ada alasannya. Iyalah Pak, soalnya saya merasa bosan dan jenuh. Malas saya melakukan kegiatan rutin seperti ini. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya meninggalkan kewajibanmu. Iya Pak, untung saya tidak buang sapu itu dan mempengaruhi 2 teman piket saya yang lain. Ya, untung kamu masih bisa mengontrol dirimu. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Tidak Pak. Oke, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang meninggalkan kewajibanmu itu. Kira-kira sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati apa tidak? Saya merasa tidak sesuai Pak. Menyesal saya tidak melaksanakan kewajiban saya dan meninggalkan 2 teman saya. Jadi kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan kamu? Ya, saya tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan teman yang lain Pak. Kamu meyakini bahwa tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain itu penting buat kamu? Yakin Pak. Ya, setuju. Kita perlu saling menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi ada keyakinan kelas yang kita sepakati dan perlu dijalankan walau kita merasa bosan ataupun jenuh dengan pekerjaan kita. Iya Pak, saya akan meminta maaf secara langsung kepada 2 teman saya dan menawarkan bantuan jika mereka membutuhkan saya. Maaf ya Pak. Ya, bagus. Itu adalah ide yang mantap. Kamu bersedia melakukan hal tersebut? Bersedia Pak. Baik, saya juga ingin kamu memikirkan bagaimana kamu bisa menghindari situasi seperti ini di masa depan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghindari tindakan yang mungkin tidak menghormati orang lain? Saya bisa berpikir lebih dulu sebelum melakukan tindakan dan mempertimbangkan bagaimana tindakan saya akan mempengaruhi orang lain. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu kira-kira akan menjadi orang seperti apa? Ya, saya akan menjadi orang yang menghormati dan mampu bekerja sama dengan orang lain Pak.
Bagus. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya bangga lah Pak, karena merasa orang lain dihormati dan membantu mereka saat membutuhkan bantuan. Bagus, Rita. Tetaplah semangat. Baik Pak. Murid dalam dialog tersebut awalnya mungkin merasa bosan dan jenuh dengan tugas piket kelas yang membuatnya meninggalkan kewajiban tersebut tanpa diselesaikan. Namun saat dia diajak bicara oleh guru dan ditunjukkan bahwa tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah merasa disepakati di kelas, murid tersebut tampaknya merasa menyesal dan sadar akan pentingnya menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. Melalui dialog tersebut, murid mengakui kesalahan dan bersedia meminta maaf kepada teman-temannya, serta menawarkan bantuan. Murid tersebut kemudian terlihat lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap perasaan orang lain, yang bisa membuatnya merasa lebih baik setelah memperbaiki masalah tersebut.